Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanuddin melaporkan pada hari ini di lokal wisata Batuaden akan dilaksanakan kegiatan KPMD, yaitu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mana di sini akan disebaratkan pada sebuah kegiatan bela negara yang akan diikuti masing-masing desa. Itu ada 5, berarti kalau 12 berarti ada 60 KPMD yang akan melakukan kegiatan pada hari ini, di mana hari ini nantinya akan diisi oleh satuan angkatan TNI dan juga dari kepolisian yang akan memberikan materi-materi di lapangan, yang mana kemarin sudah diberikan pembekalan secara teorinya, tinggal nanti praktiknya di lapangan. Selanjutnya saya akan meliput seluruh kegiatan ini sampai selesai dan tentunya dalam kondisi bahagia dan tetap KPMD bersama-sama untuk memberdayakan masyarakat desa. Terima kasih. Boleh gitu. Oh iya, tetap lakukan ya, sengaja jenis kita. Cuma kan dari awal kita enggak ngerti siapa itu kan terima kasih. Saya hadir di sini bareng dengan koordinator KPMD Kecamatan Batuaden, yaitu Bang Jarwoto di sini. Saya ingin mengupas tuntas sedikit kegiatan pada hari ini yang akan dilakukan oleh KPMD Kecamatan Batuaden bersama-sama didukung oleh pemerintah Kecamatan Batuaden, tentunya dari Kesatuan Polisi Republik Indonesia dan TNI. Saya sedikit mengganggu ini, Bang Jarwoto. Ya. Oke. Tapi ingin tahu ini kegiatannya apa sih, maksudnya untuk pakai ada bela negara? Emang kita bela negaranya kurang apa gitu? Ya, jadi pada dasarnya karena inti dari kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat. Kenapa mengambil tema bela negara? Di mana sudah terjadi pembiasan tentang negara, bagaimana kecintaan terhadap negara, bagaimana persatuan negara sudah mulai sedikit terkikis. Nah, ini yang diharapkan bisa KPMD selaku kader pemberdayaan masyarakat desa bisa lebih mengerucut untuk menguatkan daripada bela negara. Oh, berarti biar kompak, biar satu tujuan bahwa kita bagian dari negara Indonesia. KPMD ingin mewujudkan suatu kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih memberikan kontribusi pada khususnya masing-masing desa. Begitu ya, ya. Oke, terima kasih Bang Jarwoto atas uraiannya yang tadi disampaikan. Hanya satu,
Kami dari tim Majelis mengucapkan selamat dan sukses. Selamat pagi Pak Amin dari Polsek Batu Raden. Selamat pagi Pak Dari Koramil. Dalam rangka ternyata KPMD Batu Raden, materi yang akan disampaikan baik dari Polsek ini kami dari KPMD Kecamatan Batu Raden ya, yang diikuti oleh peserta dari 12 desa Kecamatan Batu Raden. Nanti hari ini akan ada kegiatan itu kegiatan KPMD peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dengan tema itu bela negara, yang mana kecintaan kita selaku warga negara Indonesia itu harus dipupuk, iya dipupuk, jangan sampai luntur kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Kesatuan negara Republik Indonesia itu harus dijaga karena negara kita saat ini alhamdulillah itu aman. Nah, sebagai bentuk kecintaan warga negara Indonesia itu akan dari KPMD akan melakukan kegiatan fisik, sifatnya fisik namun ringan, sebagai upaya pendalaman kita terhadap kecintaan kita kepada negara, kesatuan Indonesia, patriotisme, kemudian selalu menjunjung tinggi kesadaran kita kepada negara Republik Indonesia, bahwa selaku warga negara Indonesia kita itu selalu siap untuk membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentuk-bentuknya nanti akan dijelaskan, ada 4 poin di sini. Yang pertama nanti dari Ketua KPMD, di sini ada kebinekaan, kemudian yang season pertama di sini nanti, kemudian season kedua nanti di pos kedua nanti Pak Eko, nanti di sana ada kegiatan fisik berupa halang rintang, namun dengan permainan, mudah-mudahan ini menghibur ya, namun tidak bobotnya selaku kegiatan sebagai kegiatan untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua dari Pak Eko dari Koramil, yang ketiga nanti dari saya itu bentuknya nanti ada kegiatan merayap. Cuma ya merayapnya nggak seperti merayap yang berat-berat lah, yang penting terlewati, mampu nggak, itu juga salah satu bentuk kecintaan kita kepada bumi pertiwi Indonesia. Nah, setelah kegiatan merayap selesai nanti dilakukan lagi PBB, itu dengan tujuan nanti masing-masing anggota KPMD tetap memiliki rasa kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari maupun dalam kegiatan apapun, tetap memiliki rasa kedisiplinan. Saya kira itu aja, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Selamat menjalankan kegiatan. Oke, saya laporkan ini adalah rekan-rekan KPMD yang akan melakukan outbound kegiatan bela negara. Di sini sudah mulai menyiapkan, menata diri sendiri biar semuanya tidak mengganggu aktivitas. Ini adalah mulai berurut satu persatu dari desa Purwosari, Kutasari. Ini diatur sama panitia pelaksana lapangan yaitu Pak Eko dan juga dari Pak Habib. Tentunya ini ada dari koordinator KPMD-nya. Ini mulai di absen satu persatu pesertaannya, dari mulai desa Purwosari sampai dengan desa Ketenger. Orang tengah, ya. Karang salam, lor. Ya, kemutuk lor, kemutuk kidul. Langsung masuk barisan. Itu adalah disebutnya Pak Habib memberikan aba-aba untuk mulai pelaksanaan. Siap, siap.
betulkan barisannya dulu. Ya, luruskan. Kita Yang dimulai. belakang luruskan yang paling depan. Tegak, gerak. Istirahat 4, gerak. Oke. Berarti yang kurang hanya desa Semarang. Betul. Selamat pagi. Apa itu? Jawab. Pagi. KMMD luar biasa, tetap semangat. Bisa mengerti? Siap. Semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Tegak, gerak. Jalan. Ibunya. Kencang kanan. Gerak. Ulangi. Tegak, gerak. Langkah ke kanan. Jalan. Langkah kanan. Jalan. Ibunya. Kencang kanan. Gerak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Camat Baturaden atau yang mewakili dari Kasih Permas, Ibu Reni Dwi Haryani SEMSI. Yang kami hormati tim narasumber dari Kapolsek Baturaden dan Kecamatan Baturaden. Yang kami hormati Koordinator KPMD Kecamatan Baturaden. Yang kami hormati pula seluruh peserta dari KPMD Kecamatan Baturaden. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya Kecamatan Baturaden. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa KPMD dengan tema bela negara Kecamatan Baturaden pada hari ini tanggal 25 September 2 bertempat di Lokawisata Baturaden. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya. Semuanya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati dari yang kami hormati. Koordinator KPMD yang kami hormati. Semoga nanti ada penanaman jiwa patriotisme dari Bapak Ibu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa takbirana wa tahsana wa tahbidana wa tamintana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami kasih kembalian dosa, keselamatan dan kesehatan dalam bertugas dan berkarya. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami kesehatan, keselamatan dalam bertugas dan kapasitas kerja, pemberdayaan dan kapasitas. Allahumma agar dipatuhi. Terus selanjutnya untuk persiapan pemberian surat atau soal dari kemudian Pak Habib dan Pak Eko menempatkan diri di pos berikutnya. Pak Eko itu menempatkan di pos kedua. Jadi pos kedua itu di apa? Pos 2 di mana?
di pemandian air hangat ya. Pemandian air hangat di belakangnya itu seperti itu. Terus kemudian pos 3 di mana? Pesawat, belakang pesawat. Nah, itu di situ ada taman. Paling penting semuanya sudah paham ya. Jadi pos 1 di sini di Taman Botani, pos 2 di pemandian air hangat, pos 3 di pesawat, belakangnya loh, jangan di pesawatnya ya. Terus pos 4 yaitu PBB nanti di Taman Botani kembali, jadi muter dan terakhir yaitu Funbin kita secara bersama-sama di Taman Botani. Demikian selanjutnya akan dipimpin langsung oleh Ibu Reni selaku pos pertama. Ya, siap kelompok ambil satu. Ya, kamu ke situ. Kamu ke situ yang. Oh iya. Nanti siapa yang jawab itu langsung ditulis. Nanti apabila yang gagal bergerak menyerahkan Kan tidak boleh buang air besar sembarangan. Bagaimana sikap saudara jika menjumpai warga yang masih buang air besar sembarangan? Jawaban berapa? Nomor 9. Ya. Yang pertama, memberikan edukasi bahwa buang air besar sembarangan menimbulkan pencemaran lingkungan dan bibit penyakit. Selanjutnya, memberikan teguran dengan bahasa tegas namun santun. Jawaban yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada seluruh warga untuk saling mengingatkan pentingnya memiliki jamban sehat di rumah masing-masing. Selanjutnya, memberikan masukan kepada pemerintah desa maupun pemerintah setempat untuk mendata siapa saja yang belum memiliki jamban untuk nantinya diberikan kita memberikan usulan program jamban sehat untuk kemaslahatan bersama. Lanjut Bu. Lanjut ke dua. Ikutin yang tadi ya. Oke. KPMD Kutasari.
Pembersihan masih ada warga yang kurang peduli atau bodoh. Bagaimana saudara mengajak warga agar menjaga biru? Jawaban dari kami yaitu mengadakan sosialisasi, mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena hak pilihnya itu menentukan masa depan. Saja. Jawaban saya terima, tapi koreksinya masih ada yang kurang. Oke. Siap, Bu. KPMD itu sedang aktif sebagai salah satu panitia. Ya, mengajak warga masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Ya, oke, itu dimasukkan ke dalam pikiran yang kamu. Nampak, Bu. Lanjut. Jika di desa saudara ada kelompok orang yang merasa terganggu dengan suara keras dari suara-suara tua di tempat ibadah pada malam hari, apa yang akan saudara lakukan selaku kader pemberdayaan masyarakat desa mengatasi hal tersebut? Yang pertama adalah pendekatan ke penyelenggara bila sasaran itu memang harus memakai atau tidak. Jika tidak, harus diharapkan menggunakan sound dalam. Yang pertanyaan kedua, kalau memang tidak kondusif pada saat itu, kita akan lapor ke takmir atau ke pihak selanjutnya koordinasi RT dan RW. Terima kasih. Silakan lanjut. Ketenger, maju. Terus hari Bu. Mana dulu? Oke. Pertanyaannya, sebagai warga negara Indonesia membayar pajak merupakan kewajiban. Namun masih ada warga yang enggan membayar pajak. Bagaimana cara saudara mengajak warga agar lebih membayar pajak di bangunan? Jawaban dari kami adalah memberikan pengarahan untuk membayar tepat waktu, memberitahu kepada membayar pajak. Jika tidak atau enggan membayar pajak, maka akan ada sanksi pidana. Menerangkan juga bahwa pajak ditujukan untuk pembangunan. Terima koreksi ya. Mengajak membayar pajak kepada petugas pajak di desa maupun di bank atau kantor yang ditunjuk. Begitu ya? Oke, lanjut. Pandang. Pertanyaan, apa yang akan saudara... Kodesit, silakan. Tolong kalau ada pertanyaan yang lainnya mungkin ikut mendengarkan biar itulah kira-kira seumpama ada masalah-masalah yang di desa. KPMD Pandak nomor 5, pertanyaannya, apa yang akan saudara lakukan apabila saudara didatangi oleh masyarakat yang mengeluh karena belum mendapatkan bantuan sosial? Jawabnya, selaku kader pemberdayaan masyarakat desa memberikan pengarahan atau pengertian tentang bantuan sosial terhadap masyarakat, bahwa bantuan sosial itu diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu berdasarkan pendataan dari pemerintah dan sudah diseleksi. Kalaupun ada yang belum mendapatkan, itu bisa diusulkan melalui musyawarah desa yang diusulkan dari masing-masing RT dan yang diusulkan benar-benar masyarakat yang tidak mampu. Oke, ada kekurangan sedikit, saya tambahin ya, dengarkan semuanya. Mengajak yang bersangkutan untuk datang ke desa untuk menemui petugas pendata di desa. Karena kalau misalnya hanya diajak atau diusulkan saja, mereka tidak puas. Oke, ajak saja langsung ke desanya untuk mendaftar ke petugas, namanya petugas INJ. Begitu, nggih? Rosari. Oke. Pertanyaan nomor 12. Ya, bagaimana sikap saudara menghadapi jika ada perubahan atau kenaikan harga pada sektor pangan maupun energi? Jawabannya, 1. Meningkatkan kreativitas dengan menciptakan usaha baik di sektor rumah tangga atau lingkungan. 2. Melakukan penghematan dalam penggunaan energi dan produksi. 3. Mencari alternatif energi dan pangan yang lain. Benar semua, Bu. Bagus, cuma aku tambahin ya. Tambahin ya. Hidup hemat dan kerja keras. Oke? Semangat. Lanjut. Oh, saya katakan oke. Ya. Orang anti. Saudara dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di desa saudara. Nah, jawabannya, ikut berperan serta dalam mempromosikan produk UMKM, menginovasi produk, mencari pangsa pasar, dan membina kelompok produksi UMKM. Ya, kedua
menurut jenengan seperti itu sudah bagus, aku tambahin supaya selaku kader pemberdayaan masyarakat jenengan itu ada perannya, yaitu mengajak masyarakat untuk membeli produknya dan mempromosikan untuk membeli produk lokal dari UMKM yang bisa. Oke? Kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat membersihkan lingkungan. Ini yang di lokasi terpencil, di lokasi terpencil itu ada yang kurang air bersih dan akses jalan yang kurang memadai. Coba ulangi tadi jawabannya. Mengajukan pengadaan sarana air bersih dan pembangunan jalan. Itu boleh aku tambahin ya. Mendorong masyarakat untuk bersuadaya dalam rangka mewujudkan pembangunan air bersih tersebut dan jalan yang memadai. Kemudian barulah nanti mengawal sampai usulan realisasi. Nomor 11, pertanyaan 11. Apa yang akan saudara lakukan jika terjadi tanah longsor di desa saudara? Ya. Yang pertama asesmen atau mendata. Ya. Yang kedua mengamankan lokasi longsor atau memberi garis poles atau menyeterilkan lokasi kejadian. Ya. Dan yang keempat, yang ketiga mengevakuasi bila mana ada korban selamat, dan yang keempat menenangkan warga supaya tidak panik, dan yang terakhir menginformasikan kejadian tersebut kepada pemerintah terdekat, tapi dari pemerintah desa mungkin selanjutnya ke BPBD dan yang lain. Oke. Jawaban bagus. Saya tambahin satu ya, menghimbau kepada warga masyarakat desa agar setiap kali ada turun hujan supaya hati-hati. Oke? Terima kasih. Sudah semuanya? Belum satu ya? Oke. Ya. Pertanyaan 3, apabila ada warga pendatang di lingkungan saudara, bagaimana sikap saudara agar warga pendatang tidak merasa asing di lingkungan saudara? Salah satunya selalu mengikutkan warga tersebut dalam kegiatan yang ada di lingkungan, terus membantu mengenalkan lingkungan sekitar terhadap warga tersebut. Yang terakhir memberitahu aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut agar warga pendatang tersebut bisa menyesuaikan diri. Oke. Ada tambahan dari saya, bagaimana penjenengan itu nanti selaku kader itu adalah yang paling penting itu adalah menanyakan kelengkapan administrasi kependudukannya. Oke, karena kalau tidak jelas akan apa ya namanya akan memberikan warga pendatang itu apa? Yang pertama itu memberitahu kepada keluarga mengenai sopan santun di dalam rumah ataupun di dalam masyarakat untuk selalu menghormati orang yang kedua. Yang kedua itu langsung praktek loh, nggak ngomong toh gitu. Untuk menjaga etika dan memberi contoh yang baik dan benar dalam menghormati orang tua baik dalam berkeluarga maupun Saya tambahin ya. Yang pertama tambahan saya adalah merawat dan menjaga orang tua sendiri dengan baik. Yang kedua, ikhlas membantu jika ada orang tua di lingkungan rumah saudara apabila membutuhkan perawatan dan ya, tambah dari saya. Monggo silakan untuk lanjut.
TV Desa Banyumas, pancen ngapa, dadi kemenang.